Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan kali ini kita sudah masuk di tema 4 ya, globalisasi ya, untuk siswa-siswi kelas 6 ya. Jadi kita sudah membahas untuk Bupena jilid 6A kemarin ya adik-adik sekalian. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena kelas 6. Dan kini kita sudah di jilid 6B, tema 6 globalisasi, dan kita akan membahas latihan soal subtema 1 ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Langsung saja kita ke latihan soal subtema 1. Ini ada di halaman 29 ya adik-adik sekalian. Oke, dimulai dari muatan IPS ya, KD 3.3 ya. Perhatikan gambar berikut. Lah ini ada kegiatan olahraga ya adik-adik sekalian ya. Nah, kerjasama antar negara anggota ASEAN pada gambar di atas adalah dalam bidang. Nah ini jawabannya adalah dalam bidang budaya. Nomor 1 jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Manfaat dibentuknya kerjasama ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana alam adalah. Nah, untuk nomor 2 di sini udah saya tulis adik-adik sekalian ya. Jadi manfaatnya adalah ya ini, untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Itu untuk nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Tujuan Indonesia memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk mempelajari membatik di Yogyakarta adalah tujuannya yaitu meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat ASEAN. Nomor 4, tuliskan 2 contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Nah ini ya contohnya, memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk mempelajari budaya batik dari Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi penyelenggara acara SEA Games ya. SEA Games itu adalah pesta olahraga se-Asia Tenggara ya. Lanjut kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia ya adik-adik sekalian. Oke, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah teks untuk kita baca. Kemudian kita jawab soal nomor 1 sampai 4. Oke. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik maupun mampu menggerakkan turbin. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir air pada turbin yang menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. PLTA bekerja dengan turbin dan generator yang digerakkan oleh energi gerak air. PLTA biasanya memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun, karena waduk dan air terjun memiliki aliran air yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur dan PLTA Seruling di Jawa Barat, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu. Nah, oke, untuk soal nomor 3. Alat yang digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA adalah jawabannya yang C, yaitu pembangkit listrik. Oke, kita ke halaman berikutnya, masih di soal bahasa Indonesia ya, halaman 30. Ya. Nomor 2, fungsi kincir air pada PLTA adalah jawabannya yang A, menggerakkan dinamo. Kemudian nomor 3, sumber air yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik adalah air terjun, waduk, dan juga sungai. Nomor 4, perubahan energi apa saja yang terdapat dalam PLTA? Jelaskan. Oke, di bacaan tadi juga sudah ada ya adik-adik sekalian. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi, sumber energinya yaitu adanya yang pertama, aliran air yang menggerakkan turbin terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian yang kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan kembali alur PLTA dalam menghasilkan listrik hingga mengalirkannya ke rumah-rumah. Oke ya. Jadi mula-mula dari aliran air ya,
Ini menggerakkan turbin ya. Selanjutnya turbin itu menggerakkan dinamo yang mana akan menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi. Itu nomor 5 adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA. Nomor 1, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dapat berfungsi dengan baik apabila berada pada lokasi perairan yang berarus. Tujuannya untuk jawabannya yang B ya, menggerakkan turbin ya. Jadi turbin itu digerakkan oleh air yang mengalir tadi ya, atau arus air ya. Kemudian nomor 2, PLTA menggerakkan turbin dengan energi, jawabannya yang C, yaitu aliran air. Nomor 3, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan disalurkan ke rumah dan sekolah melalui proses transmisi listrik ya, jawabannya ya. Nomor 3 yaitu proses transmisi listrik. Lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 5, tuliskan langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik berikut. Nah, ini dari 1 sampai 6 ini sebenarnya ada di halaman 15 ya adik-adik sekalian. Nah, ini saya tuliskan ya, saya ringkaskan supaya lebih pendek ya. Oke. Jadi proses penyaluran listrik yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh PLTA. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel besar di menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga, energi listrik masuk ke transformator penaik tegangan. Kemudian yang keempat, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan energi listrik cukup besar. Yang kelima, energi listrik masuk ke transformator penurun tegangan. Dan yang keenam, energi listrik disalurkan ke perkantoran dan rumah-rumah ya. Kita lihat gambarnya di sini. Ya, ini nomor 1 tadi dari PLTA. Kemudian ini disalurkan melalui sutet ya. Ini tegangannya dinaikkan untuk disalurkan ke pabrik. Yang keempat, kemudian tegangannya diturunkan untuk disalurkan ke rumah-rumah dan perkantoran. Itu ya secara singkatnya. Selanjutnya kemuatan PPKN. Nomor 1, Pak Abdul memiliki usaha garmen. Suatu hari karyawan Pak Abdul sakit sehingga tidak dapat melakukan produksi garmen. Padahal karyawan tersebut telah bekerja lama. Sikap Pak Abdul sebaiknya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengizinkannya dan mencari karyawan sementara untuk menggantikan pekerjaannya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Wah, bagus sekali mainan ini. Terima kasih, Nak. Nah, manfaat menerapkan sikap tersebut adalah, nah ini manfaatnya yaitu agar kita bisa menghargai hasil usaha orang lain. Nomor 3, tuliskan 3 akibat tidak menghargai keberagaman usaha ekonomi. Nah, akibatnya apa saja ini? Yang pertama yaitu timbul perselisihan. Yang kedua, timbul persaingan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, pengusaha menjadi kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Nomor 4, jelaskan pentingnya sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, jawabannya itu akan tercipta suasana yang baik dan harmonis serta terpenuhinya berbagai barang ekonomi yang kita butuhkan. Kita lanjut ke muatan SBDP ya. Perhatikan poster berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Budayakan hemat energi. Ayo gunakan listrik seperlunya. Tujuan dari poster tersebut adalah untuk jawabannya yang A ya, mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik. Nomor 2, poster tersebut termasuk jenis poster, jawabannya layanan masyarakat. Nomor 3, kalimat ajakan atau persuasif pada reklame bertujuan untuk mengajak orang lain berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Nomor 4, apa makna kalimat ajakan pada reklame berikut? Tuliskan pada kolom di bawah ini ya. Oke, jadi ini ada Erlangga sedang ulang tahun yang ke-66 ya. Nah, ini akan mendapatkan diskon sebanyak 10% untuk semua produk Erlangga. Nah, makna kalimat ajakannya berarti mengajak konsumen untuk membeli buku dan produk dari Erlangga dengan mendapatkan diskon 10%. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi di sini kita lihat ya, diskonnya ditulis sangat besar sekali, 10%. Nah, supaya yang pertama terlihat dalam rangka apa? Dalam rangka anniversary Erlangga yang ke-66 tahun. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya, nomor 5. Muatan SBDP ya. Perhatikan reklame berikut ya. Erlangga Back to School 2017 ya. Di sini ada cerdas cermat sains jenjang SD atau MI 2017 yang akan dilaksanakan di Bandung pada hari Kamis 3 Agustus 2017 pukul 13 ya, di lantai
dasar ya, ground floor, main, atrium, Cihampelas Walk. Dimana hadiahnya juara 1 dapat 1.500.000, juara 2 1 juta, dan juara 3 750.000. Oke. Apa informasi yang kamu dapatkan dari reklame tersebut? Nah, ini dari reklame ini udah saya tuliskan informasinya apa saja yang kita dapatkan. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi informasi yang saya dapatkan, yang pertama jenis kegiatan tadi adalah cerdas cermat sains tingkat SD, lokasinya di Cihampelas Walk Bandung atau Ciwalk ya kita kenal. Kemudian waktunya 3 Agustus 2017 pukul 13 sampai selesai. Kemudian hadiahnya 750.000 sampai 1.500.000 plus piala plus goodie bag. Penyelenggaranya adalah Erlangga, kemudian kontaknya di situ yang tertulis ada nomor telepon, WhatsApp, dan juga email. Itu adik-adik sekalian ya. Ini kontak personnya. Oke, untuk latihan soal subtema 1 di tema 4 sudah kita bahas ya. Untuk latihan soal di subtema 3 tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.